Siak merupakan sebuah wilayah di pesisir timur Provinsi Riau yang memiliki sejarah panjang dan berperan penting dalam pembentukan Republik Indonesia. Sebelum menjadi sebuah kabupaten pada 1999, Siak merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, sebuah kerajaan Melayu Islam sejak tahun 1723. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Qasim II, menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik dan menjadi kawedanan di bawah Kabupaten Bengkalis. Baru setelah reformasi, Siak berdiri menjadi kabupaten dengan total luas wilayah mencapai 8.556 km persegi. Kabupaten Siak itu dahulunya adalah sebuah kerajaan yang mana kerajaan Siak ini dulu berdiri pada tahun 1723 yang dipimpin oleh Raja Kecik. Nah, kemudian di tahun 1999 Kabupaten Siak ini berdiri pecah daripada Kabupaten Bengkalis pada bulan Oktober tahun 1999 dan sampai saat ini sudah masuk ke usia 24 tahun Kabupaten Siak berdiri. Wilayah Kabupaten Siak terdiri atas dataran rendah yang subur serta dialiri Sungai Siak yang menjadi urat nadi wilayahnya. Kebun kelapa sawit menjadi pemandangan umum di Kabupaten Siak. Total ada sekitar 328.000 hektar lahan perkebunan sawit yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat. Kecamatan Dayun yang terdiri dari 11 desa merupakan wilayah sentral pertumbuhan dan perkembangan utama areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak. Hal ini membuat pekerjaan utama mayoritas masyarakat adalah petani kelapa sawit. Kecamatan Dayun sendiri mempunyai luas wilayah sebesar 1.373 km persegi dengan jumlah penduduk 30.392 jiwa. Yang mana saat ini rata-rata Kecamatan Dayun ini berada pada dataran menengah. Artinya yang cocok di sini adalah sawit, tanaman sawit yang cocok di sini, yang mana sawit di Kecamatan Dayun ini merupakan salah satu kecamatan penghasil sawit terbesar, penyumbang sawit terbesar di Kabupaten Siak ini. Dengan rata-rata sawit hampir di seluruh desanya atau di seluruh kampungnya pencarian masyarakat adalah dari perkebunan sawit. Pada 2021, warga dari 11 desa di Kecamatan Dayun sepakat untuk membentuk badan usaha desa bersama bernama Bina Sejahtera Mandiri atau BSM. Embrio awal BUMDesma ini adalah sebuah lembaga kemasyarakatan desa yang menjalankan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan sejak 2007. Usaha perdana BUMDesma BSM adalah melanjutkan program simpan pinjam yang sudah dilaksanakan sejak berdiri. Usaha terus berkembang hingga merambah ke perniagaan bahan bangunan untuk masyarakat sekitar lokasi perkebunan sawit di Kecamatan Dayun. Untuk awal kita masih diwajibkan untuk menjalani bisnis simpan pinjam perempuan yang dari ex-PNPM itu wajib hukumnya di BUMDesma Bina Sejahtera Mandiri. Dan dari penyertaan modal kampung itu kita ada 11 kampung yang modal awal disertakan dari masyarakat kampung itu sebesar 650 juta rupiah. Dan itu kita buat unit supplier bahan bangunan. Ya, supplier bahan bangunan. Alasan awal adalah intinya pada saat itu memang desa kesulitan untuk pengadaan bahan material. Jadi tujuan utama adalah melayani kebutuhan-kebutuhan desa sehingga desa tidak ada lagi kendala untuk mendapatkan bahan bangunan tentunya untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada di desa. Sejak 2022, BUMDesma BSM kemudian mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan layanan jasa internet berbasis kabel fiber optik. Bagi mereka, hal ini bukan hanya semata persoalan untung rugi, namun menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat di Kecamatan Dayun yang sulit mendapatkan akses internet berkualitas.
Tentunya kesulitannya di daerah kita, topologi kita itu jarak antar desa itu terlalu panjang. Jadi karena itu mungkin investasi yang dilakukan pihak-pihak BUMN maupun swasta tidak mau menjamah lokasi-lokasi yang jauh titiknya. Jadi disitulah diperlukan BUMDesma kita hadir untuk menciptakan layanan internet itu. Ya kendalanya kita harus investasinya besar. Karena kita harus narik jaringan itu untuk hubungan antar desa, ada yang 10 kilo dan ada yang 15 kilo. Dan itu kita tarik semua kabel EVO-nya. Assalamualaikum. Kehadiran BUMDesma yang menyediakan layanan pinjaman, kebutuhan bahan bangunan, serta layanan internet dirasakan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di 11 desa. Seperti yang dirasakan Sukarni, Dewi Aminah, dan Komsatun. Bagi Sukarni, layanan simpan pinjam yang dikelola BUMDesma mampu meringankan dirinya saat memiliki kebutuhan barang. Dewi Aminah memanfaatkan layanan tersebut sebagai modal dalam usaha keripik miliknya yang sudah dimulai sejak tahun 1997. Sementara Komsatun yang memiliki usaha warung kelontong, selain layanan pinjaman, akses internet yang disediakan BSM juga sangat membantu usahanya semakin berkembang. Udah 3 ini sih, 3-4 lah. HP, kulkas, terus spring bed ini tadi, terus TV. Ya nyaman saja di situ. Ya karena selain angsurannya juga ringan, prosesnya juga tidak lama gitu aja. Ya sikit-sikit Mas. Pinjem Bu Asnita 1 juta untuk beli tepung. Itu terus nanti berbunga. Jadi dari pinjaman Nah, yang penting bisa ngangsuri tiap simpan pinjam itu ya Bu ya? Iya, untuk makan lah, untuk ini itu namanya keperluannya banyak Mas. Soalnya di sini kan jaringan kurang bagus. Terus saya ini kan agen briling, jadi kalau nggak pakai internet nih usahanya terkendala karena internet tadi. Jadi adanya ini internet bantu sih. Saat ini, sawit memang masih menjadi komoditas utama di Kecamatan Dayun. Namun dengan pengembangan sumber daya manusia, ditopang akses internet yang cepat dan merata, beragam potensi perekonomian baru di Kecamatan Dayun maupun di Kabupaten Siak akan terus bermunculan. Semua potensi tentu bisa menjadi sumber penghasilan masyarakat Dayun. Dari 11 desa itu kita meninjau. Nah, ini progresnya bagus ini karena untuk percontohan juga baru kali ini ada yang membangun satu kecamatan yang isinya 11 desa itu oleh Pak Sabar ini Bumdes Bina Sejahtera Mandiri. Area perkebunan kelapa sawit nan luas di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak membuat jarak antara satu desa ke desa lainnya jadi begitu jauh. Selain itu, rasio kepadatan penduduk yang hanya sekitar 17 warga per 1 km persegi. Jadi sebab tak satu pun penyedia layanan internet berbasis kabel fiber optik berminat masuk ke wilayah ini. Sementara, jika hanya mengandalkan sinyal Base Transceiver Station (BTS) juga menyulitkan masyarakat. Hingga akhirnya, ada satu perusahaan jasa layanan internet, ISP Internet Service Provider, yang bekerja sama dengan Bakti Kominfo. Ketersediaan program Palaparing Barat di wilayah Siak juga visi yang sama dengan BUMDesma Bina Sejahtera Mandiri. Kerjasama terus terjalin. Mereka bahu-membahu mewujudkan akses internet yang cepat dan murah bagi masyarakat di Kabupaten Siak, khususnya Kecamatan Dayun. Karena potensinya memang dari jalur tersebut berada di Siak.
dan BUMDes ini sangat waktu itu sangat berminat mengirimkan peminatannya hingga kita jalin kerjasama. Hingga saat ini kita lihat peta pembangunannya di RKUB itu ada 11 desa. Dari 11 desa itu kita meninjau. Nah, ini progresnya bagus ini karena untuk percontohan juga baru kali ini ada yang membangun satu kecamatan yang isinya 11 desa itu oleh Pak Sabar ini BUMDes Bina Sejahtera Mandiri. Nah, jadi kita lakukanlah kerjasama hingga saat ini yang sampai saat ini itu berkembang pesat. Kebutuhan warga Dayun untuk mendapatkan akses internet begitu besar, terutama sekolah-sekolah yang kini menggunakan internet sebagai sarana pembelajaran serta asesmen nasional berbasis komputer. Hal itu pula yang membuat Sekolah Dasar Negeri 5 Berumbung Baru memasang layanan internet berbasis fiber optik untuk memaksimalkan proses belajar mengajar di sekolah mereka. Kami sementara kemarin memakai hotspot dari HP. Jadi anak-anak membawa sendiri dari rumah. Karena kami masih terbatas Pak internetnya di sekolah ini gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk memasang fiber optik ini kenapa sih? Supaya lebih maksimal saja Pak. Jadi begitu. Sementara kadang-kadang kalau pakai hotspot itu kadang jaringannya kan kurang lancar begitu. Jadi kami memutuskan untuk memasang ini dari BSM ini supaya nanti lebih maksimal gitu jaringan internetnya Pak. Kalau di sini Pak, kalau internet itu sering hilang gitu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang seperti itu. Apalagi kalau mati lampu. Kalau mati lampu tentu jaringan langsung hilang. Jadi kami kesulitan di situ, internet terputus. Jadi terkendala kami. Sementara bagi SD Negeri 4 Banjar Seminai yang sudah lebih dulu menggunakan layanan internet dari BUMDesma BSM, sudah cukup banyak aktivitas yang bisa dilakukan menggunakan internet. Seperti kebutuhan dalam mengakses platform Merdeka Mengajar bagi para guru, serta menjadi salah satu media bantu dalam proses belajar mengajar. Kebutuhannya banyak. Pertama untuk guru, kami untuk mengakses misalnya media pembelajaran kami di situ. Kalau kami dalam materi kurang juga mengaksesnya dari misalnya dari YouTube atau tayangan media pembelajaran kami juga bisa menggunakan dari YouTube. Kemudian dalam penggunaan aplikasi PMM yang lagi kami juga dari internet juga. Kalau untuk siswanya tadi saat gurunya memberikan kuisis, kan siswa suruh bawa HP. Kalau kemarin kadang-kadang karena masih lelet, siswanya pakai kuota mereka sendiri, tapi kan takutnya terjadi ngeluh orang tua ya kan, udah kegiatan di sekolah kenapa menggunakan kuota sendiri gitu. Untuk penggunaan belajar dan untuk melihat lain-lain seperti cara untuk merumuskan pembagian, perkalian, sama penambahan. Sedikit belajar sama main sosmednya harus seimbang gitu, jadi bisa lebih belajar lagi. Selain membantu proses belajar mengajar sekolah, internet di 11 desa Kecamatan Dayun juga mampu memaksimalkan potensi usaha mikro kecil dan menengah yang ada di wilayah ini. Beberapa di antaranya bahkan sudah mampu meningkatkan kualitas dan cakupan penjualannya. Seperti rumah batik Seruni Dayun milik Kumaisah. Bisnis batik yang dirintis sejak 2017 ini bahkan sudah menjadi salah satu penampil dalam ajang Jakarta Muslim Fashion Week pada Oktober 2023. Warna yang cerah serta motif batik yang unik menjadi salah satu pembeda batik Seruni Dayun dibandingkan rumah batik dari daerah lainnya. Motif batik Seruni itu kami ikonnya daun semangka dan kompa minyak. Kenapa Bu? Kenapa kami ngambil dari daun semangka? Karena kami ngambil dari hasil petani Dayun yang begitu banyak menanam daun semangka, memanfaatkan lahan pekarangan yang gambut gitu ya, agar nggak kena kebakaran. Sehingga kan semangka tuh banyak kami prosesnya, ada untuk jelly, untuk manisan, untuk brownies juga. Jadi kan alangkah bagusnya daunnya tuh kami buat untuk motif
batik semangka. Nah, kalau pompa minyak itu kenapa? Kalau pompa minyak, kenapa kami ngambil dari pompa minyak? Karena mungkin banyak ya BOB itu di sini yang produksi minyak. Cuma kan tugunya kan cuma satu ada di Dayun gitu. Itu makanya kami ngambil dari itu. Pegiat batik Seruni Dayun sudah memahami pentingnya menggunakan media sosial sebagai sarana promosi produk sampai menjejak masuk loka pasar untuk memperluas jaringan penjualan. Dua hal tersebut hanya bisa berjalan optimal jika didukung jaringan internet yang stabil. Kecamatan Dayun juga memiliki potensi wisata yang masih bisa dikembangkan. Salah satunya adalah keberadaan danau gambut terbesar kedua di dunia yang berada di kawasan Taman Nasional Zamrud. Sebagai sarana pencegahan kebakaran lahan, Kecamatan Dayun juga memiliki danau buatan yang disebut sebagai embung terpadu. Tapi karena sudah lama tak terjadi kebakaran lahan di wilayah ini, fungsi embung terpadu kemudian ditambah sebagai lokasi wisata yang mampu menarik banyak wisatawan. Desa Wisata Dayun bahkan memperoleh juara satu kategori kelembagaan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2022. Paket wisata edukasi kita punya membatik dengan motif khas daun semangka tadi. Kemudian kita juga ada wisata edukasi kebakaran hutan dan lahan. Ini juga laku, Mas. Karena rekan-rekan atau masyarakat di kota itu nggak tahu gambut itu seperti apa, bahayanya seperti apa. Kami juga dari kunjungan-kunjungan wisata edukasi yang kami jual memiliki motivasi tersendiri jadinya, Mas. Bagaimana kami memiliki tanggung jawab masyarakat desa untuk menjaga lingkungan melalui mungkin deteksi dini, mungkin mengedukasi kepada orang lebih banyak lagi tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah, sementara embung ini menjadi cerminan atas upaya-upaya keberlanjutan yang kami jalankan menjaga lingkungan kami. Akses internet yang stabil akan menjadi salah satu sarana pendukung promosi pariwisata yang paling efektif, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun promosi yang dilakukan oleh wisatawan melalui media sosial. Untuk itulah, BUMDesma Bina Sejahtera Mandiri terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung jaringan internet berbasis fiber optik di 11 desa yang ada di Kecamatan Dayun. Targetnya, pada akhir Desember 2023, seluruh wilayah sudah dapat memanfaatkan layanan internet dengan harga yang terjangkau. Dari 11 kampung, untuk infrastruktur jaringan internet itu baru 8 yang sudah terbangun. 2 saat ini lagi dikerjakan. Jadi masih ada PR kami untuk satu kampung lagi, Kampung Dayun ini sendiri, yang memang terakhir kami kerjakan karena di sini sudah banyak ISP. Ya, ada ISP lokal, ada ISP yang dari BUMN, Telkomsel. Makanya ini target terakhir adalah Desa Dayun. Karena tidak begitu mendesak kalau di Desa Dayun karena sudah ada ISP yang main. Kita targetan yang lain dulu. Jadi kita harapkan memang target kita di akhir Desember itu selesai semua pembangunan infrastruktur. Jadi ke depan, tahun depan kita sudah fokus ke jaringan CCTV. Dengan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan internet, BUMDesma BSM memiliki impian-impian besar yang akan diwujudkan melalui satu aplikasi yang kini juga tengah digarap. Rata-rata mereka membuat aplikasi Bangsabah saja, aplikasi layanan desa saja. Kalau ini kita secara keseluruhan, ya kita harapkan kita punya server sendiri yang di dalamnya keseluruhan kebutuhan masyarakat itu bisa dihandle dalam aplikasi. Dan itu tentunya bukan kerja mudah.
Setiap Rabu sore, masyarakat Kecamatan Dayun berkumpul di tengah lahan sawit tua yang disulap menjadi lokasi pasar kaget. Puluhan pedagang berkumpul untuk menjajakan dagangannya, mulai dari makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, daging ayam dan ikan, hingga pakaian dan kebutuhan rumah lainnya. Antusiasme masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan membeli langsung ke pasar memberikan inspirasi bagi BUMDesma untuk membangun pusat grosir. BUMDesma juga akan melayani pembelian secara daring melalui aplikasi bagi masyarakat yang memilih belanja melalui gawainya. BUMDesma BSM berencana membuka 4 pertokoan grosir di 11 desa, bekerja sama dengan retailer yang sudah berpengalaman dalam bisnis ini. Kami dari Aksa Grosir itu nanti sebagai manajemen, kemudian menyiapkan barang-barang, itu marketingnya itu kami di angka, kalau marginnya nanti kami di 30%, di BUMDesma-nya 70%. Ini kami rencana mau buka di 4 tempat Pak, di Ablik 4, di Kecamatan Dayun lah khususnya di 4 titik itu Pak. Kita UMKM nanti, yang UMKM itu kita kondisikan, kita periksa barang-barangnya, jadi kita juga nanti online juga ada Pak, melalui untuk produk-produk UMKM itu ya yang melebihi kita itu Pak. Selain membangun grosir dan platform belanja daring, BUMDesma juga berencana mewujudkan desa digital bersama pemerintah Kecamatan Dayun. Sebagai awal, BUMDesma akan membuat sebuah aplikasi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat terkait perizinan maupun kependudukan, maupun layanan kesehatan seperti ambulans dan bidan. Selain itu, BUMDesma dan kecamatan juga akan memasang kamera CCTV di setiap desa yang dapat memantau munculnya titik api ataupun potensi bahaya keamanan lainnya. Yang terutama adalah layanan administrasi yang ada di kampung dulu. Nah, di kampung ini kan ada batasan layanan administrasinya, ya terutama mengenai surat keterangan usaha, kemudian surat domisili, kemudian juga surat berbagai SKTM yang menjadi kewenangan kampung. Kita akan buatkan nanti SOP-nya, kemudian cara untuk mengakses dari aplikasi yang rencananya akan disediakan. Memang sudah ada bentuk jadinya sudah ada, cuman belum launching gitu. Ya mudah-mudahan nanti sudah di launching, masyarakat tidak lagi harus bertatap muka di kantor desa. Dan untuk layanan kesehatan tentunya akan kita koneksikan dengan layanan-layanan ambulan yang ada di desa. Ketika masyarakat membutuhkan layanan ambulan, layanan bidan ataupun layanan kesehatan lainnya, mereka tinggal klik saja di aplikasi. Dan tentunya untuk keamanan dan ketertiban kita juga rencananya akan kerjasama dengan desa untuk memasang CCTV yang ada di seluruh pojok kampung, seluruh daerah-daerah yang rawan, supaya desa itu dapat memantau daerahnya hanya melalui CCTV. Jadi di dalam desa nanti dantonnya hanya cukup istilahnya cukup memantau saja dari ruangan desa, tidak perlu lagi siskam keliling. Ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan panik lainnya, masyarakat desa hanya cukup mengklik saja panik, dan itu secara langsung nanti akan connect dengan pihak keamanan desa, dengan kepala desa, dan yang lain. Untuk mewujudkan semua ini, BUMDesma membutuhkan dukungan dari banyak pihak, terutama terkait dengan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi yang mampu membantu mewujudkan aplikasi Smart Kampung. Secepatnya kami akan mengirimkan permohonan kepada mungkin kampus-kampus yang ada di wilayah Riau ini untuk minta bantuan tenaga-tenaga ahlinya, tentunya di bidang IT, untuk pengembangan aplikasi kita. Jadi kita harapkan nanti ya bantuan-bantuan secara SDM-nya, ilmunya, edukasinya dari kampus maupun dari pihak swasta yang ingin membantu kepada masyarakat. Tentunya kita butuh tenaga-tenaga ahli mereka untuk pengembangan aplikasi ini. Dan saya rasa aplikasi ini yang keseluruhannya sudah ada di dalam situ, mungkin belum ada contohnya sih di Indonesia ini.
Rata-rata mereka membuat aplikasi, ya aplikasi bank sampah saja, aplikasi layanan desa saja. Kalau ini kita secara keseluruhan, ya kita harapkan kita punya server sendiri yang di dalamnya keseluruhan kebutuhan masyarakat itu bisa dihandle dalam aplikasi. Dan itu tentunya bukan kerja mudah. BUMDesma menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak akan langsung mendatangkan keuntungan. Namun yang paling penting dan pasti adalah manfaat untuk masyarakat jika layanan internet sudah mampu menjangkau seluruh wilayah di Kecamatan Dayun. Apalagi jika aplikasi yang akan mempermudah layanan masyarakat sudah tersedia. Mudah-mudahan dengan lengkapnya nanti jaringan yang ada di desa, yang satu manfaat yang lebih nyata adalah masyarakat dapat menikmati layanan internet secara murah. Itu yang paling utama. Dengan mereka dapat menikmati internet, dapat internet berselancar di dunia maya, mereka mendapatkan informasi-informasi dari pihak luar yang secara cepat juga mereka mendapat informasi. Sehingga akan berdampak kepada kemajuan di sumber daya manusia. Pengetahuan mereka bertambah, secara ekonomi nanti akan berdampak juga. Mereka melakukan perdagangan, melakukan hubungan secara cepat, nanti akan berdampak kepada cepatnya roda ekonomi. Dan dengan produk-produk kita yang kita pasarkan secara lokal, mereka tidak lagi susah mencari pasokan keluar, mencari pemasarannya, sudah ada yang beli di dalam. Jadi itu mempercepat roda ekonomi juga di dalam. Secara otomatis akan memperkecil biaya produksi untuk distribusinya. Dan itu juga akan berdampak kepada peningkatan nilai ekonomi masyarakatnya. Pendapatannya secara otomatis akan bertambah.